Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rosita dengan NIM 2114030019. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Febri Aldi Eskom Mkom. Baik, di sini dengan tema komunikasi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk apa itu komunikasi pendidikan, kita harus tahu terlebih dahulu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu interaksi yang terjadi baik dua atau lebih manusia yang di dalamnya terdapat ide, gagasan, sehingga menghasilkan suatu pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, apa sih fungsi dari komunikasi ini? Peran dan fungsi komunikasi ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada seseorang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Maksudnya apa? Misalnya pesan secara langsung ini ketika seseorang bertemu dengan orang yang lain, maka dia langsung berkomunikasi dan langsung menyampaikan pesannya secara tersirat kepada seseorang yang ditujunya. Sedangkan komunikasi secara tidak langsung ini bisa melalui media, melalui radio atau yang lainnya, sehingga atau melalui media cetak, melalui chat via WhatsApp. Misalnya ketika si A ingin menyampaikan pesan kepada si B, namun mereka terhalang oleh jarak. Nah, si A cukup menuliskan atau mengetikkan pesan kepada si B melalui via WhatsApp, atau cukup menelpon si B melalui handphone, sehingga nanti mereka bisa berkomunikasi walaupun mereka memiliki keterbatasan dengan jarak. Kemudian kita fungsi komunikasi selanjutnya yaitu untuk fungsinya itu kepada guru. Misalnya seorang guru yang memiliki komunikasi yang baik akan memberikan komunikasi kepada peserta didiknya, sehingga nanti peserta didiknya mudah memahami materi yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu lembaga yang mengajarkan baik budi pekerti, moral kepada peserta didik, sehingga nanti untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk melangsungkan terjadinya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Selanjutnya kita masuk kepada komunikasi pendidikan. Apa sih komunikasi pendidikan ini? Komunikasi pendidikan ini adalah interaksi antara seorang guru dengan peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Komunikasi pendidikan ini contohnya misalnya seorang guru yang mengajar di suatu kelas, misalnya kelas itu adalah kelas kelas 1.
Jadi seorang guru ini harus mengajar dengan baik secara profesional, dan seorang guru harus menjelaskan materi-materi dengan baik sehingga nanti pesan-pesan yang disampaikan oleh guru berdasarkan komunikasinya tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, dan peserta didik bisa menanggapi pesan tersebut secara baik sehingga terjadilah interaksi antara peserta didik dan seorang guru. Kemudian komunikasi pendidikan bisa bukan hanya terjadi antara seorang guru dengan peserta didik. Komunikasi pendidikan bisa terjadi juga antara seorang guru dengan guru, seorang guru dengan kepala sekolah, seorang guru dengan masyarakat. Misalnya, komunikasi pendidikan antara seorang guru dengan guru. Ketika seorang guru mendiskusikan materi yang akan disampaikan ke peserta didik, maka seorang guru dengan seorang guru A dengan guru B akan mendiskusikan materi tersebut, sehingga mereka nantinya ketika memasuki ruang kelas, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Kemudian komunikasi antara guru dengan kepala sekolah. Nah, komunikasi antara guru dengan kepala sekolah ini misalnya terjadi ketika guru-guru mengadakan rapat di sekolah. Nah, dengan adanya rapat ini, maka terjadilah komunikasi, baik itu secara formal maupun informal, sehingga nanti tersampaikanlah pesan-pesan yang ada di dalam komunikasi tersebut. Kemudian seorang guru dengan masyarakat. Komunikasi ini terjadi ketika seorang guru berada di luar sekolah. Jadi seorang guru akan menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikannya kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Atau misalnya seorang guru menyampaikan pesan-pesannya kepada orang tua siswa, baik itu tentang siswanya yang berkelakuan baik atau siswanya yang bermasalah. Jadi nanti seorang guru ini akan mudah berkomunikasi dengan wali murid tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.